Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak kacau sedikit begitu ya. Benar juga apa yang disampaikan oleh AHY, itu terbukti begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi ya, sisa dana Bawaslu 5,2 triliun belum juga cair ya. Yang harap pidato AHY terbukti bukan pesanan kosong ya. Artinya bisa saja ini sesuai dengan fakta begitu ya. Apa yang disampaikan oleh AHY ini berarti tidak hanya ngomong di belakang, ngomong di kanan kiri begitu ya, tetapi berdasarkan dengan fakta. Bisa saja seperti itu begitu. Masa 52 triliun belum juga cair, ada apa begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan ngutang lagi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen apa yang disampaikan Ketum Agus Yudhoyono atau AHY terkait persoalan ekonomi kita yang semakin rumit ya, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik, terbukti bukan pesan kosong ya, ujar ya Harahap. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di situ begitu. Yo, kadang ngakak kalau baca statementnya AHY seperti seorang ahli luar biasa. Sungguh saya terpesona dengan narasi-narasinya. Anggaran tahun 2023 sudah cair 60%, sedangkan saat ini belum masuk pertengahan tahun. Kan bilang mangkrak, emang hambalang. Ada pro dan kontra di situ begitu ya. Hayo Bawaslu segera diskreditkan Anies dan partai-partai pengusung biar dana yang bisa dicairkan. Pemerintah bangke mengelola anggaran suka-suka mereka seperti dohet sendiri ya. Yang rumitnya itu kamu ini. Di era SBY berkuasa dikelola dengan sangat baik. Sampai pesan ya dan Cikias makin gemuk. Proyek banyak mangkrak, banyak saksi ya, kunci korupsi Cikias mokat semua. Ini banyak begitu, ada pro dan kontra di situ begitu ya. Zaman SBY rakyat gampang jadi pekerjaan, kan pertumbuhan ekonomi stabil. BBM murah jadi apa-apa murah karena subsidi tak untuk rakyat ditambah terus. Ongkos naik haji tidak ada kenaikan. Buzzer sialan nggak bisa hidup, jadinya Indonesia adem ayem. Nggak ada politik ya belah bambu. Ya penegak hukum cakap adil. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di situ begitu kan. Bahkan apa yang selama ini dilakukan ya, menurut saya pribadi perbandingannya sangat jauh. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY dan Pak AHY hari ini seolah-olah ini terbukti begitu kan. Dan bahkan menurut saya ya pengelolaan uang negara hari ini agak kacau begitu ya. Mohon maaf karena pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini begitu kan. Karena AHY mengatakan kritikan-kritikan luar biasa terhadap ekonomi begitu kan ya. Kemungkinan Pak AHY ini ya bukan hanya bernarasi yang tidak ada datanya, beliau ada datanya semua dan ini bisa terjadi begitu kan ya. Omong kosong politisi, ngosan kok didengerin. Emangnya siapa dia? Pernah ngurusin apa di negara ini? Semua jabatan dikasih gratis oleh bapaknya. Kok sok-sokan merasa penting? Ini ada pro dan kontra di sini begitu ya. Biasalah para cebong usah nimbrung di sini begitu kan ya. Ya sah-sah aja sebenarnya, tapi perlu diingat catatan demokrasi kita begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya sisa dana Bawaslu ya 5,2 triliun belum juga cair dan yang harap pidato AHY terbukti bukan pepesan kosong ya. Ini ada datanya ternyata bagi ya. Dikutip dari Info Indonesia Jakarta ya, Deputi Strategis dan Kebijakan DPP Partai Demokrat ya menanggapi soal anggaran pemerintah untuk Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu masih kurang 52, triliun. Menurut Yan Harahap, hal itu membuktikan pidato ya politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 14 Februari 2023 di lapangan tenis indoor Senayan. Apa yang disampaikan Ketua AHY terkait persoalan ekonomi kita yang semakin rumit. Kenapa keuangan negara tidak dikelola dengan baik dan terbukti bukan pesanan kosong, ujar Yan Harahap kepada Info Indonesia. Bahkan anggaran untuk Bawaslu dari pemerintah sepanjang 2022-2024 ya sebesar 33 triliun. Dalam rancangan anggaran untuk 2023 pemerintah harus mencairkan 13 triliun. Akan tetapi Bawaslu hingga kini belum mendapatkan 60% anggaran tahun ini dan sebesar 7,8 triliun. Dari jumlah itu pemerintah masih kurang bayar sebesar 40% dari total keseluruhan rencana anggaran ke Bawaslu.
Bahkan untuk itu Yan Harap menilai ya kondisi ini cukup memperlihatkan. Menurutnya pemerintah sudah sepatutnya betul-betul mempersiapkan anggaran tersebut. Mengingat dana desa itu dipergunakan dan agenda demokrasi Indonesia yang bukan pertama kalinya diselenggarakan pemerintah. Ya bisa saja apa yang disampaikan oleh AHY itu terbukti hari ini begitu kan ya, dengan data-data seperti itu begitu kan ya. Pada akhirnya apa yang selama ini dikelola, wah ada kekacauan begitu kan ya. Ekonomi sekarang semakin turun dan sebagainya begitu kan ya. Ada sesuatu apa begitu ya. Isu masih kurang anggaran Bawaslu ini cukup memperlihatkan, apalagi sebenarnya pemilu itu kan event besar ya, agendanya rutin setiap 5 tahun. Seyogianya pemerintah harus mempersiapkan anggaran dari jauh-jauh hari. Rasa-rasanya tak mungkin tak ada dananya, toh pemindahan dari ibu kota negara saja bisa dilakukan cepat dengan anggaran yang berlimpah. Masa pesta demokrasi yang merupakan norma konstitusional diabaikan? Betul sekali begitu. Infrastruktur bangun ini cepat, dapat potongan, dapat dapat anggaran, dapat suntikan dana, entah walaupun ngutang dari apa. Ternyata konstitusi kita begitu kan menjelarangkan pemilu masih kurang begitu kan. Ada apa begitu kan? Ya ini yang harus kita pikirkan, padahal duitnya itu banyak. Wah, walaupun banyak kan hasil ngutang begitu, percuma aja begitu ya. Oleh karena itu Yan Harap sejalan dengan apa yang pernah diutarakan oleh AHY bahwa pemerintah saat ini terkesan tidak profesional dalam mengelola anggaran, bahkan kesulitan dalam menimbang mana program yang diutamakan dengan situasi demokrasi saat ini. Bahkan di sisi lain pemerintah ya seolah terlihat amatiran ya dalam mengelola anggaran, kebingungan manapun ya. Bahkan program anggaran yang prioritas mana yang bukan, seharusnya jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek ya mercusuar yang belum tentu berdampak langsung pada rakyat. Meski demikian Yan Harap masih berharap bahwa dasar dari kurangan anggaran pemilu di 2024 ini hanya karena persoalan birokrasi pencairan. Jika tidak maka berpotensi menimbulkan masalah lebih besar lagi nantinya. Meski begitu kami berharap ya semoga saja pemilu di 2024 ini anggarannya aman. Mungkin yang bermasalah hanya proses administrasi pencairan saja. Sebab kalau benar tidak ada anggaran, ini bisa menimbulkan perahara politik dan berbahaya bagi sistem demokrasi kita. Ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan AHY. Ternyata terbukti hari ini bahwa pemerintah hari ini yang mengelola uang negara, mengelola anggaran dan sebagainya agak kacau begitu ya. Apa yang disampaikan AHY mungkin bisa terjadi begitu, tapi wallahu alam ya, catatan demokrasi kita publik sudah tahu dan rakyat sudah tahu di situ begitu ya. Artinya selama ini ya pidato AHY juga berdasarkan dengan fakta dan bukti nyata yang ada begitu ya. Walaupun di berbagai spekulasi ya bahwa pidato itu seolah-olah menyudutkan pemerintah dan sebagainya ya, saya rasa kalau sesuai dengan data dan terbukti dengan kenyataan mengapa tidak, kan begitu logika-logika kita begitu kan, juga aneh. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.